ayat 14 sampai ayat 17 berkata begini. Aku menuliskan kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kamu kepada hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sebenarnya syarat dengan kebenaran yang begitu indah. Namun saya mau membagikan pertama, dikatakan firman Allah berkata kepada anak-anak, kepada bapak-bapak dan kepada orang muda. Dan kata lain, sebenarnya firman Tuhan sangat dipentingkan oleh seluruh hidup kita, dari sejak muda sampai kepada masa kita meninggal. Bahkan kita harus terus belajar tentang firman Allah. Bahkan seusia saya harus tetap belajar. Yang terakhir, belajar menghadapi kematian. Ya, kadang kita nggak siap mati, betul? Ya. Dan untuk menghadapi kematian juga harus belajar, Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa orang di luar negeri sengaja menyediakan bagaimana tidur di atas peti, di dalam peti, untuk merasakan kira-kira nikmati kalau aku mati seperti apa. Ya. Nah Bapak Ibu, kita harus belajar. Kadang, apalagi ada beberapa etnis yang kalau bicara mati, waduh, lu jangan ngomong mati deh. Hidup aja kita masih susah, apalagi mati. Ya, tabu. Bahkan lebih bicara mati, kadang-kadang konotasinya, jangan-jangan lu pikir lu dapat warisan, mau dapat kehwe. Ya. Nah Bapak Ibu, seringkali ini menjadi tabu. Tapi firman Allah menegaskan kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, dikatakan aku menulis kamu kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kita berkeluarga, apakah yang terpenting yang perlu kita perkenalkan dalam keluarga kita? Kadang hidup kita memang dididik dengan beragam latar budaya yang berbeda. Ya, tentu saudara dididik dengan macam-macam. Ya, apalagi saudara yang bermarga dari Sumatera Utara, ya, atau daerah-daerah tertentu, merantau ke ibu kota, merantau ke Jakarta, atau ke beberapa kota besar. Pulang harus sukses. Kalau tidak sukses, jangan pulang. Ya, Bapak Ibu, seringkali itu ditanamkan, sehingga apa yang dikejar dalam hidup ini tidak lain kesuksesan dunia. Tidak salah, namun itu bukan kesuksesan yang Tuhan maksudkan. Firman Allah menegaskan kepada kita bahwa sejak dini kita harus mengenal Bapa. Yesus sudah berkata di dalam doanya, dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, aku memperkenalkan Bapa, dan supaya dia mengenal engkau Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Misi Tuhan adalah memperkenalkan Bapa. Oleh sebab itu dia berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, inilah sebagai keluarga muda, apalagi anak-anak muda, ya, yang akan dibaptis, belajarlah membaca firman Tuhan. Saya waktu membangun keluarga dan rumah tangga dan keluarga, oleh karena saya mengalami
bagaimana saya bertobat dari masa muda. Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Sehingga waktu itu, karena saya hanya berdasarkan pemikiran sendiri, memang saya renungi agak keliru, terlalu keras saya mengajar anak saya. Waktu itu saya berpikir, ketika saya punya anak 3, ya, anak saya sudah besar semua, mereka sudah menikah semua, cucu saya 9, ya. Tadi bincang-bincang dengan Bapak Gembala, kemudian kami seumur, puji Tuhan, ya, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu, saya dari Bapak Gembala merasakan kami waktu kelas 1 SD, saya masih sekolah dengan bawa papan tulis yang batu hitam, ya, ditulis hitung-hitungan, hapusnya pakai tangan aja, ya, kira-kira begitu, ya. Saya masih sempat merasakan itu. Ya, ke sekolah itu bawa batu hitam putih, pakai kayu dilapis begitu, ya, papan tulis 1 tambah 1 atau ABC. Nah, selesai hapus, hanya bawa 1 aja, nggak bawa kertas, ya. Naik kelas 2 mulai ada kertas, belajar nulis tipis tebal, ya. Kita belajar menulis tipis tebal, ya. Ya, tulisan seperti itu, belajar menulis indah. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya belajar semua. Nah, ketika saya berkeluarga, saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Maka ketika saya mendidik anak-anak, ketika mereka mulai membaca, bisa membaca saja, saya mulai ajarkan mereka harus baca Alkitab. Lulus SD, lulus baca Perjanjian Baru. Lulus SMP, lulus baca Perjanjian Lama. Lulus SMA, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru harus selesai dibaca. Ini saya, Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu seperti saya. Saya agak keras. Tiap hari kami bikin. Saya melatih mereka, ya. Tapi puji Tuhan, mungkin saudara punya cara yang berbeda. Tapi saya ingin menekankan bagaimana Alkitab, firman Allah begitu penting di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara setuju? Amin. Ya. Yuk, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari sadari ini. Ya. Kadang kita mengajar anak kita, "Nak, engkau harus sukses. Kalau nggak sukses, kamu dihina orang. Harus kaya. Kalau nggak kaya nanti dihina orang. Lihat kayak papa. Papa datang ke rumah saudara, boro-boro datang, baru ketok pintu. Mau ngapain lu kemari? Dasar males." Bapak Ibu, seringkali kalau kita berharap dengan manusia, kita kecewa. Betul Bapak Ibu? Tapi ketika kita berharap dengan Tuhan, Yesus tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Firman Allah menegaskan betapa penting firman Allah di dalam kehidupan kita. Gereja perlu menekankan ini. Gereja perlu membuat berbagai program. Kalau perlu anak-anak kita, ya, anak sekolah minggu perlu dilatih bagaimana membaca firman Allah. Bagaimana mengerti hal ini. Jangan hanya mengerti sinetron, ya. Jangan mengerti hal lain. Bukan berarti itu tidak boleh, tetapi apa yang penting dan yang dipentingkan, yang diutamakan di dalam hidup ini. Karena ketika semua terjadi dalam kehidupan saudara, tantangan pergumulan datang menimpa, hal-hal lain tidak dapat menolong. Hanya firman Allah yang menjadi jalan keluar bagi Bapak Ibu saudara. Setuju Bapak Ibu? Ketika firman Allah tinggal di dalam hidup kita, bagaimana anak muda dapat keluar atau berjaga-jaga dari dosa ketika firman Allah tinggal di dalam hidup kita? Mazmur berkata, anak muda dapat menerima firman Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu, ini hal perkara penting dalam hidup kita. Saya tidak tahu, mungkin saudara bergereja ada 20 tahun, 30 tahun, jadi berjemaat, ya, mungkin bukan di gereja sini,
tapi berapa banyak di berbagai gereja lain, ya, berjemaat 20 tahun. Ketika hamba Tuhan berkata, mari kita buka kitab Filemon, dia bilang, apa ada kitab Filemon di dalam Alkitab? Karena dia nggak tahu. Yang dia tahu hanya doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, ibadah Natal, Paskah, dan ibadah Tahun Baru. Lebih daripada itu dia tidak paham. Ya, mungkin di sini tidak ada saudara, Bapak, Ibu, saudara jemaat yang setia. Tetapi saya ingin menekankan, mengingatkan lagi betapa firman Allah begitu penting dalam menuntun langkah hidup saudara dan saya. Ya, jadi dikatakan, mari, hai orang-orang muda. Saya percaya kita walaupun di sini muka tua tapi jiwa muda. Ya, semuanya jiwanya muda. Jadi saya berkata, hai orang-orang muda, kamu kuat. Kenapa? Sebab firman Allah diam di dalam kamu. Amin. Bukan karena uang saudara kuat. Berapa banyak orang yang punya uang banyak tapi mati bunuh diri. Berapa banyak kesuksesan, bukankah kesuksesan, ya, Michael Jackson begitu hebat, ya, riwayatnya begitu luar biasa, tapi mati overdosis. Marilyn Monroe dikatakan mati pun. Dan berapa banyak hari-hari ini, ya, orang yang loncat dari apartemen, ya, kebingungan, bahkan masalah utang, wah, luar biasa. Ada satu gereja sekarang buka bagaimana menjadi penasehat untuk menasihati orang yang mengalami pinjol. Tahu saudara pinjol? Pinjaman online, ya. Ternyata ramai. Ternyata banyak anak Tuhan terjebak juga dalam pinjaman online. Ya. Tidak salah pinjaman online, tapi kadang hati kita didorong dengan banyak hal. Karena hati kita tidak punya pegangan, tidak punya dasar yang kuat. Siapa yang memberi kekuatan? Itulah firman Allah. Dan firman Allah dikatakan, dialah firman Allah yang hidup, yang turun menjadi daging, yang sebentar lagi kita peringati. Dia diam di antara kita, dan kita bisa melihat kemuliaannya. Amin. Saudara bisa menikmati dan merasakan kemuliaan Tuhan. Betapa luar biasa kasih Tuhan, betapa indah dan hebatnya dahsyatnya Allah, saudara dan saya. Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana Tuhan kita hebat. Suatu saat ketika saya menerima penggembalaan, ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tadinya saya tidak mau terima penggembalaan. Saya mau jadi seorang hamba Tuhan yang bisa melayani Tuhan, tapi jangan jadi gembala. Tapi suatu saat Tuhan jadikan saya gembala sidang. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya buat? Baru kira-kira 6 bulan perjalanan saya menjadi gembala. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa di dalam konteks mentahbiskan saya, menyatakan bahwa Dia menyertai saya. Ya. Saya bicara ini bukan berkata bahwa kalau ikut Tuhan selalu senang, bukan. Tapi saya berkata satu waktu saya terima telepon dari seseorang. Saya tidak kenal, bukan jemaat saya. Dia jemaat di Jakarta. Telepon, Pak Ismail, Pak Buyung datang ke rumah. Saya datang ke rumahnya dia. Saya bingung, saya bersama istri. Ya. Dia seorang ibu yang baru belum lama ditinggal oleh suami. Dan dia berkata, Tuhan, dia diperintahkan Tuhan. Dia ada mau memberi satu bidang tanah 1000 meter di pinggir jalan. Saudara-saudara, itu tahun 90-an. Harganya saja waktu itu sudah 1 juta lebih. Ya. Itu besar. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu. Dia bilang ada 10 nama yang saya sudah doakan selama beberapa bulan dan tidak ada nama Bapak. Sedang saya berdoa,
Tiba-tiba dia seperti mendengar satu suara, berikan kepada hambaku pendeta Bui. Dia pikir ini cuma pura-pura. Salah dengar. Dia bilang tidak ada namanya Pak Tuhan di dalam listku, dan aku tidak pernah teringat dia. Saya kenal keluarga ini mamanya dulu lama sekali, tapi saya juga belum pernah jumpa anak. Dia berdoa lagi puasa. Kedua kali dia dengar. Tapi dia bilang tadi sore ketika saya berdoa, jelas saya mendengar begitu kuat Tuhan berbicara kepada saya. Dengan gemetaran dia menangis kepada saya. Dia berikan sertifikat tanah kepada saya. Dan seperak pun saya tidak boleh keluar. Dia berikan saya tanah, dia berikan saya uang untuk membangun, dia berikan saya kendaraan. Bapak Ibu, saya bukan melihat berkatnya, saya melihat bagaimana Tuhan berbuat di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa buat kepada saya, bisakah Tuhan buat kepada Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari yuk kita hampiri Tuhan, kita dekati Tuhan, kita ajar anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain hari-hari. Bukan berarti saudara berkata tidak boleh sukses dalam dunia. Sukses dunia itu akan mengikuti Bapak Ibu. Tetapi yang pertama, sukses dalam pengertian sebagai anak Tuhan. Engkau mengenal Allah yang benar dan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu kesuksesan yang paling utama. Kalau engkau tidak bisa membawa ini dalam keluargamu, mari yuk kita bertobat lagi bersama-sama. Mau saudara bertobat dengan saya? Saya sekarang berdoa, bukan untuk anak saya, untuk cucu-cucu saya. Saya punya cucu 9. Saya melihat mereka lebih ngeri ke depan, lebih repot, lebih takut. Kenapa? Bukankah masa depan itu lebih mengerikan? Segala sesuatu sekarang pengetahuan cukup di sini, betul? Tinggal pakai jempol. Mbah Google akan memberitahu saudara segala hal. Ya. Peranan orang tua mungkin menjadi kecil. Anak sibuk di sini. Bahkan banyak orang bisa jadi gila karena hal ini. Lebih takut, lebih mengerikan. Siapakah yang dapat menjaga mereka ketika Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan? Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tidak ada yang lain. Engkau tidak dapat memberikan hartamu. Engkau berikan hartamu. Nah, aku sediakan uang ini. Saudara meninggal, ribut. Pendeta evangelis Johnny Pardede pernah bersaksi. Pardede itu orang yang kaya luar biasa di Sumatera. Punya hotel Pardede, punya sepak bola, dan berbagai kekayaan. Anak mereka 7 kalau tidak salah. Ya, pria 2, laki-laki 3, perempuan 5. Dia bercerita bagaimana Allah, bagaimana ayahnya membagikan warisan. Bahkan lebih hebat lagi, sepertiga warisan ditulis oleh ayahnya itu hanya diberikan untuk penginjilan. Saudara pernah bikin warisan seperti itu? Mungkin saudara tidak ingat warisan. Begitu saudara terima bikin warisan, saudara bagi anak-anak, boro-boro ingat pekerjaan Tuhan. Bahkan saudara kasih yang paling kecil. Dia bilang sepertiga kekayaan aku berikan, masih tidak bisa memuaskan anak-anak. Johnny Pardede berkata, aku hampir mati ditikam oleh saudara kandung. Kenapa? Untuk merebut semua warisan. Kekwe bikin saudara jadi bertengkar. Ya. Tetapi ketika engkau wariskan iman kepada anak cucumu, maka Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Percaya itu? Amin. Peganglah janji. Oleh sebab itu ketika
hidupmu dengan Tuhan, jangan mengasihi isi dunia. Jangan mengasihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Waduh, ini perkara luar biasa. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta, ya, yang gagal di sini. Pendeta khotbah boleh berapi-api, tapi begitu masalah duit, lupa. Ya. Masalah kedudukan, ribut. Berapa banyak di dalam sinode, pendeta pun sikut-sikutan. Pendeta rebutan kedudukan. Saya banyak bergaul, saya banyak memegang organisasi, persekutuan-persekutuan gereja, dan lain sebagainya. Saya pegang. Ada banyak ketika pemilihan majelis daerah, ada yang berkata, yang milih aku dapat motor 1, yang milih aku kontrakin tempat. Mungkin di Isa Al-Masih tidak ada, tapi berbagai sinode lainnya banyak. Ya, perebutan kedudukan. Bapak Ibu, jangan mengasihi apapun yang ada dalam dunia. Itu adalah perintah Tuhan. Amin. Mari lakukan firman Allah. Dan saya percaya ketika engkau melakukan itu, maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak yang mau dibaptis, siap memberi hidupmu bagi Tuhan? Belajar firman Tuhan ya. Baca Alkitab sayang. Ya. Sudah baca perjanjian baru, perjanjian lama? Baru separuh. Siapa yang sudah khatam? Ada? Belum ada. Ya. Engkau harus khatam baca Alkitab. Ya. Kenapa tidak diajar? Karena dulu mungkin kita pikir, udahlah nanti udah gede dia baca sendiri. Mari mulai didikan dari rumahmu, dari pribadimu. Ketika engkau menjadi contoh dan teladan, saya percaya selebihnya Tuhan dan Roh Kudus akan bekerja. Saudara mau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Mari yuk kita belajar berubah. Ke depan tantangan semakin berat. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian. Ya, yang tadi kau yang lain. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa.